Halo, selamat datang di kelas. Pernah nggak sih kalian buka file Excel, isinya data semua, ribuan baris, dan langsung pusing? Ini mulainya dari mana ya? Nah, hari ini kita bakal belajar cara menjinakkan data itu. Kita akan bahas alat paling dasar, tapi juga paling penting, statistika deskriptif. Iya kan? Lihat data mentah itu kayak dengerin radio yang suaranya kresek-kresek banyak banget noise atau gangguannya. Nah, tugas pertama kita sebagai katakanlah detektif data adalah menyaring semua noise itu sampai kita bisa dengar sinyalnya dengan jelas. Caranya, ya dengan meringkasnya. Statistika deskriptif inilah perangkat kita. Ini semacam kunci pas dan obeng untuk membongkar data yang tadinya kelihatan berantakan jadi sesuatu yang bisa kita pahami. Dan yang paling seru, kita bisa mulai mengintip cerita apa sih yang disembunyikan sama angka-angka ini. Oke, jadi ini agenda kita hari ini ya. Pertama, kita cari jantung atau pusat datanya, terus kita lihat seberapa menyebar data-data itu. Abis itu, kita intip bentuk distribusinya kayak gimana. Dan terakhir, yang paling penting, kita belajar cara menampilkan data itu secara visual biar gampang dimengerti. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, sekarang bayangkan data sudah ada di depan kita. Pertanyaan paling dasar, paling pertama yang harus kita tanyakan itu, sebenarnya titik tengah data ini di mana sih? Atau kalau mau dicari satu nilai yang paling mewakili semua data ini, nilai apa itu? Nah, alat pertama kita yang pasti kalian semua udah kenal adalah min atau rata-rata. Cara ngitungnya gampang kan? Jumlahin semua, bagi banyaknya data. Tapi, coba dibayangin min itu kayak titik tumpu di tengah jungkat-jungkit. Kalau semua data kita taruh di atas papan jungkat-jungkit itu, min adalah titik di mana jungkat-jungkitnya jadi seimbang. Jadi dia itu semacam pusat keseimbangan data kita. Oke, alat kedua namanya median. Ini lebih simpel lagi konsepnya. Coba urutkan semua data kalian dari yang paling kecil sampai paling besar. Nah, nilai yang posisinya persis di tengah-tengah, itulah median. Gampangnya, dia adalah data ke tengah. Dia nggak peduli nilainya berapa yang di pinggir-pinggir, yang penting posisinya ada di tengah. Nah, ini nih beda utamanya. Coba bayangin, kita lagi di satu ruangan, ada 10 orang, terus kita hitung rata-rata pendapatannya. Mungkin sekitar katakanlah 10 juta sebulan. Tiba-tiba seorang miliarder masuk ruangan. Apa yang terjadi sama rata-rata pendapatan? Langsung meroket kan, jadi puluhan miliar. Nah, rata-rata ini jadi nggak relevan lagi. Tapi kalau kita pakai median, pendapatan orang yang gajinya ada di urutan kelima, mau si miliarder masuk atau enggak, nilainya nggak akan banyak berubah. Makanya median itu lebih kebal atau robust terhadap data-data ekstrim yang kita sebut outlier. Oke, jadi kita udah nemu pusat kota data kita, entah itu pakai min atau median. Pertanyaan berikutnya, sepadat apa sih kota ini? Apakah semua penduduk atau data kita ngumpul dekat-dekat pusat kota? Atau mereka menyebar jauh sampai ke pinggiran? Nah, untuk jawab ini kita butuh ukuran dispersi atau sebaran. Range, ini yang paling gampang. Tinggal ambil nilai paling gede, kurangi nilai paling kecil, selesai. Tapi dia sensitif banget sama outlier. Terus ada IQR atau interquartile range. Nah, ini lebih canggih. Dia cuma ngelihat 50% data yang di tengah, jadi data-data aneh di ujung kiri dan kanan dicuekin. Lebih stabil. Terus ada dua jagoan kita, variansi dan standar deviasi. Keduanya ini ngukur secara rata-rata seberapa jauh sih tiap data dari pusatnya atau min. Bedanya standar deviasi itu satuannya sama dengan data aslinya, jadi lebih gampang diinterpretasi. Gampangnya, makin beda standar deviasinya, makin berantakan atau menyebar data kita. Coba deh, lihat dua set data ini. Nggak usah dihitung dulu, pakai perasaan aja. Menurut kalian, data yang mana yang kelihatan lebih menyebar? Yang kiri atau yang kanan? Nah, perasaan atau intuisi kalian inilah yang mau kita ukur secara matematis, pakai alat-alat yang tadi. Oke, kita udah tahu pusatnya di mana, sebarannya seberapa luas. Tapi ada satu lagi dimensi cerita yang bisa kita gali, yaitu bentuk distribusinya. Kalau data ini kita gambar, bentuknya kayak gimana sih? Apakah simetris kayak lonceng atau miring ke salah satu sisi? Skewness itu ngukur kemiringan. Bayangin gundukan pasir. Apakah landainya sama di kiri dan kanan? Atau lebih panjang landainya ke kanan? Nah, itu skewness. Kalau landai ke kanan, kita sebut positive skew. Sebaliknya, landai ke kiri itu negative skew. Terus ada kurtosis. Ini ngukur keruncingan puncaknya. Apakah puncaknya tinggi dan runcing? Atau malah landai dan datar?
Ini bisa ngasih petunjuk soal seberapa banyak outlier di ujung-ujung data kita. Angka itu penting, tapi otak manusia itu jauh lebih jago memproses gambar daripada deretan angka. Makanya visualisasi data itu powerful banget. Dengan gambar kita bisa lihat pola yang tadinya nggak kelihatan sama sekali. Yuk kita lihat beberapa grafik dasar yang wajib kalian kuasai. Nah, untuk data yang sifatnya kategori, misalnya merek smartphone, jurusan kuliah, atau jenis kelamin, kita punya dua senjata utama. Pertama, diagram batang atau bar chart. Ini paling bagus buat ngebandingin jumlah antar kategori. Siapa yang paling banyak, siapa yang paling sedikit, jelas banget. Kedua, diagram lingkaran atau pie chart. Ini dipakai kalau kalian mau nunjukin proporsi atau jatah masing-masing kategori dari total keseluruhan. Jadi fokusnya ke bagian dari 100%. Sekarang gimana kalau datanya numerik, kayak umur, tinggi badan, atau nilai ujian? Jagoannya adalah histogram. Coba bayangin, kita punya banyak data nilai ujian. Histogram ini kayak kita nyiapin beberapa keranjang. Keranjang buat nilai 60-70, keranjang buat 70-80, dan seterusnya. Terus kita masukin tiap nilai ke keranjang yang sesuai. Nah, tinggi batangnya nunjukin seberapa banyak nilai di tiap keranjang. Dari sini kita bisa langsung lihat bentuk distribusinya. Tapi ya itu, kita jadi nggak tahu nilai persisnya berapa. Cuma tahu dia ada di keranjang mana. Nah, buat ngatasin kelemahan histogram tadi, ada plot yang pinter banget. Namanya plot batang daun atau stem and leaf. Ini kayak gabungan antara tabel frekuensi sama histogram. Bentuknya mirip histogram yang dibalik, tapi dia nggak pakai batang balok, dia pakai angkanya langsung. Jadi kita bisa lihat bentuk distribusinya, sekaligus nggak kehilangan satupun data asli kita. Keren kan? Dan ini dia salah satu visualisasi favorit saya karena super efisien, box plot. Cuma dalam satu kotak kecil ini, informasinya padat banget. Garis tebal di tengah kotak itu mediannya. Kotaknya sendiri itu adalah IQR, alias 50% data kita ada di situ. Kumis atau garis panjang di atas dan bawah itu nunjukin jangkauan datanya. Dan kalau ada titik-titik di luar kumis, nah itu kemungkinan besar adalah outlier. Cuma dengan satu gambar, kita bisa dapat ringkasan 5 angka sekaligus. Powerful banget. Baiklah, kita udah ngelewatin banyak hal barusan. Coba kita tarik nafas sebentar dan kita rekap semua perkakas statistik yang udah kita kumpulin di kotak perkakas kita hari ini. Jadi, sekarang kalian punya kerangka kerja yang solid. Kalau kalian mau tahu, di mana sih pusat datanya? Kalian punya mean dan median. Kalau pertanyaannya, seberapa menyebar datanya? Kalian bisa pakai range, IKR, atau standar deviasi. Kalau kalian mau nunjukin data kategori, ada diagram batang dan lingkaran. Dan buat data kuantitatif, kalian punya histogram, plot batang daun, dan si jagoan box plot. Ingat ya teman-teman, statistika deskriptif itu bukan cuma soal rumus dan hitungan. Ini adalah seni bertanya pada data. Dengan semua alat yang kita bahas hari ini, kalian nggak cuma melihat angka, tapi kalian mulai bisa mendengarkan cerita yang ingin disampaikan oleh data tersebut. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dengan semua alat ini, cerita apa yang akan kalian temukan?